Pernah ada seorang ibu, Masya Allah, saya pertama datang ke Bekasi, kemudian mengajar. Ada majelis ta'lim, ya, namanya Salsabila. Satu kali di majelis ta'lim ini, bergabunglah seorang perempuan. Ya, dia dari pramugari asalnya. Talim pertama ada, talim yang kedua tidak ada. Lalu di bulan berikutnya, teman-temannya di belakang ada yang menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Ustaz, kawan kita yang baru bergabung itu sedang sakit, dirawat. Dan ini dikabarkan sedang kritis. Ya, kena cancer dia. Cancer, itu kan. Kemudian, ya insya Allah kita doakan nanti setelah selesai. Begitu di pertengahan kajian, agak semakin kencang tangisannya. Kenapa? Ternyata kawan kita tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malamnya, malam Jumat, Pak, Masya Allah, kami datang ke rumahnya untuk bertakziah. Dilihat, Masya Allah, antum tahu apa yang terjadi? Baru ikut taklim pertama kali, ya, sekali baru ikut taklim itu, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu apa yang terjadi? Saking sayangnya Allah kepada perempuan ini, sudah di penghujung masa hidupnya dia mau berubah, ya, kemudian dia mau ikut taklim, dia kenakan hijabnya dengan baik, dikasih sakit oleh Allah. Ini sakit itu cuma pengantar saja pada kematiannya. Dirawat di rumah sakit, diisolasi dari manusia. Sudah. Bukankah saat sakit banyak beristighfar kepada Allah? Dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Dalam keadaan tobatnya tidak diberi kesempatan. Kalau dalam bahasa manusia nggak sembuh, bukan. Dalam bahasa yang lain, diisolasi supaya tidak bersampur lagi dengan manusia pada umumnya. Karena dosanya sudah terampuni, ditutup oleh Allah supaya lisannya tidak berkata maksiat lagi, supaya matanya tidak melihat yang haram lagi. Dijaga di situ sampai wafatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Segala perangkat hidupnya itu tidak bisa berbuat maksiat lagi. Maka malamnya teman-teman, siapa yang datang? Orang-orang saleh. Saya jadi saksi saat itu. Demi Allah saya jadi saksi. Yang datang teman-teman taklimnya. Teman-teman seprofesinya belasan tahun dia berkarir. Itu nggak ada yang datang kecuali 1-2 orang dan karangan bunganya. Yang datang teman-teman perempuannya yang saleh. Suami-suaminya malam Jumat. Kemudian Masya Allah dikuburkan dalam keadaan baik. Yang datang orang-orang baik, anaknya berubah jadi baik. Masya Allah, kalau Allah sudah berkenan menjadikan seseorang berubah jadi lebih baik, saya katakan, saya iri pada perempuan ini. Iri saya. Saya masih hidup sampai sekarang, masih terbuka kesempatan berbuat maksiat. Perempuan ini Masya Allah mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi hidupnya husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu siapa yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena itu antum mesti hati-hati. Kalau antum satu kali teringat untuk berbuat maksiat, bayangkan pada saat itu antum akan meninggal dunia. Maka itu akan lebih mudah membuat diri kita untuk bertobat. Taib. Saya pernah ke Telas itu. Telas itu di daerah Lasem ke atas, ke Bukit Telas. Yang lawat kambing gitu ya. Orangnya baik, ya, Masya Allah. Saya pengen ke sana. Anak-anak kami pengen supaya tahu gitu kan, kambing sebagian kita datang ke situ, kita lihat. Masya Allah, itu akhir karim, Masya Allah, ikhwas sekalian, ikhwan dan akhwat. Saya mau lihat kambingnya, saya bilang, diajak ke belakang. Itu katanya kambingnya, Masya Allah, saya lihat. Kenapa ini kambing? Kok mulutnya ditutup dengan potongan aqua itu? Karena aqua yang gini, ada kan yang 1,5 liter itu kan, yang agak besar itu. Tutup pakai aqua begini. Itu kenapa? Sakit kambingnya. Tiba-tiba orang ini ringan saja lisannya mengatakan, polos sekali. Saya katakan gini, perkataan ini membuat saya diam. Beberapa detik saya terpaku begini. Diam. Ini bukan sakit. Ini kambing baru kami datangkan dari tempat kami beli, kami tutup dari tempat itu mulutnya supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Ini manusia jarang ikut taklim seperti antum nih. Gak pernah ada celah untuk ikut taklim seperti antum. Tidak tiap pekan, tidak tiap waktu. Tapi Masya Allah, bukan hanya lisannya yang dijaga, mulut kambingnya dijaga. Perhatikan, supaya tidak mendapatkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat dengan antum, begitu rajinnya ta'lim, rezekinya berkali-kali lipat daripada itu. Coba cek. Jangan-jangan lisan pribadinya pun belum bisa dijaga. Dan antum masih mengharapkan surga. Malu saya. Malu saya, demi Allah saya katakan. Ini ahli surga ini. Selama ini saya mengajarkan ini dan itu, ternyata dia lebih berhak daripada saya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.